السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Oke, dasar pemrograman C++. Ketika kita mau bangun suatu rumah, udah pasti kita butuh fondasi yang kokoh. Begitu juga kalau kita belajar pemrograman, kita wajib mulai dengan struktur dari yang sederhana hingga yang detail. Nah, oleh karena itu kita bakal bahas tentang dasar pemrograman C++. Nah, permulaan C++. Nah, buat gambaran aja, berikut adalah contoh sederhana dari program C++. Sini ada tanda pagar include iStream, itu library-nya iStream. Terus output atau hasil dari program tadi sebagai berikut. Ini pengalaman C++ku yang pertama, aku akan semangat belajar. Nah, setelah itu pada program ini terlihat menggunakan cout, bacanya cout ya. Cout itu berfungsi untuk menampilkan karakter atau output. Terlihat dari tanda garing 2 buah. Komentar juga ada, berguna bagi programmer, namun secara otomatis akan diabaikan oleh bahasa C++. Bahasa C dan C++ sama-sama bersifat case sensitive, sehingga antara huruf besar dan huruf kecil itu sangat berbeda. Sebagai contoh, cout dengan huruf kecil semua diganti menjadi cout dengan huruf C yang besar, atau cout huruf besar semua akan bercompile error. Ini elemen-elemen program. Yang pertama, directive preprocessor. Include direktifnya using namespace. Terus ada komentar yang diawali dengan prefix garing 2 buah, perintah cout untuk menampilkan pesan. Nah, ini ada fungsi main, buka kurung tutup kurung, nama fungsi ini di atas, header fungsi seperti yang kami tunjukkan. Terus ada badan fungsi ini, bagian ini. Terus tak fungsi return, definisi fungsi dari buka kurung kerawal sampai tutup kurung kerawal. Statement adalah ekspresi C atau C++ yang selalu diakhiri dengan titik koma sampai akhir pada fungsi main, yaitu statement return untuk mengakhiri fungsi main buka kurung tutup kurung. Mengapa semua program C atau C++ harus diawali dengan fungsi main? Yang paling penting diingat bahwa semua program C atau C++ harus diawali dengan fungsi main huruf kecil semua. Ingat, C atau C++ bersifat case sensitive, jadi huruf kecil dan huruf besar sangat berbeda. Jika program kita nggak punya fungsi main, maka compiler akan diminta untuk mendefinisikan fungsi main terlebih dahulu. Ini preprocessor C++ dengan file iStream. Berikut contoh variannya. Ada include, buka kurung tutup kurung iStream, dan std.h. Directive include menggunakan preprocessor C++ menggunakan isi file dari iStream. Oleh karena itu kita bisa menggunakan fitur cout dan cin pada program kita. Begitu juga pada stdio.h. Namun biasa dipakai dalam program bahasa C menggunakan fitur printf dan scanf. Jadi bisa dibilang kalau iStream dan stdio.h kayak operator gitu, yang mana menyediakan beberapa fitur program kita, misalnya cout, printf, dan cin atau scanf. Ilustrasi sederhananya, objek cout ini, terus operator prinsipnya seperti yang kami tunjukkan, dan stringnya ini I love al-Islam ar-Rasyid. String tersebut disisipkan ke dalam iStream. Hasilnya ini nantinya I love al-Islam ar-Rasyid. Nah, pada statement C atau C++, program C atau C++ merupakan kumpulan fungsi, sedangkan fungsi merupakan sekumpulan statement. C atau C++ memiliki dua jenis statement, yaitu statement deklarasi untuk menciptakan variabel dan statement assignment untuk memberi nilai kepada suatu variabel. Nah, selanjutnya ini contoh program C++. Nih. Nah, maksudnya itu kita pertanda-tanda membuat sebuah variabel bertipe integer.
integer yang punya jangkauan dari minus 32.000 sekian sampai plus 32.000 sekian. Selain itu integer juga ada tipe data dasarnya. Ada short, ada char, ada long, ada double, dan float. Bisa dibaca short untuk tipe bilangan. Nah, tanda panah selanjutnya, kalau kita ngasih nilai variabel yang udah kita buat, biasanya disebut inisialisasi. Oleh karena itu, variabel ini sekarang bernilai atau berbobot 25. N line itu maksudnya enter. Kalau di bahasa C setara dengan \n, sehingga kita bisa kasih jarak satu karakter ke bawah. Nah, kalau gini biasanya disebut modifikasi variabel. Dari statement tersebut kita bisa mengetahui bahwa nilai atau bobot dari variabel brownies yang terbaru adalah 24. Kita bisa melakukan penggandaan bobot. Misalnya kita buat variabel baru integer pisang. Terus kita buat sintaksnya kayak gini, pisang sama dengan brownies. Maka variabel pisang punya bobot sejumlah bobot brownies. Nilainya sama jadinya. Karena kita masukkan sintaksnya pisang sama dengan brownies. Nah, terus kita juga bisa buat sintaksnya segaris segini. Jadi nggak harus buat sintaks setiap satu baris. Yang penting bisa terbaca dengan mudah oleh kita sebagai user atau programmer. Untuk memudahkan kita intinya. Terus output hasil program yang tadi akan jadi seperti ini. Saya punya 25 brownies yang lezat. Wah, sekarang saya hanya memiliki 24 brownies. Penggunaan fitur input cin. Nih, sedikit gambar tentang cin. Ini ada cin di program ini menggunakan tanda cout dan cin. Cout dulu, terus ada cin. Kalau cout menggunakan tanda kurang dari, dan cin menggunakan tanda lebih dari. Kalau cout contohnya untuk modifikasi nilai. Ini hasil program yang tadi. Nah, kalau ada tambahannya, nih gue kasih 2 brownies lagi. Sekarang brownies lo ada 27. Penggunaan fitur cin. Ini penggunaan fitur cin ini untuk meminta nilai tadi. Nah, fitur cin di atas berfungsi untuk membaca masukan dari keyboard atau user. Cin biasa dibaca cin. Kalau fitur cout menggunakan operator kecil dari yang hijau ini yang dipakai untuk menyisipkan karakter-karakter dalam aliran informasi untuk ditampilkan. Nah, kalau fitur cin menggunakan operator, dari program di atas bisa dipahami bahwa cin berupaya mengekstrak karakter-karakter yang diketikkan dan mengubahnya menjadi sebuah bilangan bulat atau integer. Nih, tanda panah yang digunakan oleh fitur cin. Nah, secara sederhana bisa dibilang kalau fitur cout berguna untuk menampilkan sesuatu, sedangkan fitur cin berguna untuk meminta sesuatu dari user, dari kita. Contoh program sederhana menggunakan bahasa C++. Nih, kita program menghitung sisi suatu luas persegi. Di sini kita lihat ada iStream. Kita jangan lupa menggunakan using namespace. Nih, sqrt adalah fungsi untuk menghitung akar kuadrat atas suatu nilai. Oleh karena itu, kita membutuhkan library baru yaitu math.h. Seperti di atas ini, di bawah iStream ada math.h. Ini tugas untuk kalian, latihan mandiri. Teman-teman buat suatu program dengan bahasa C++ yang mampu melakukan konversi suhu. Program tersebut akan meminta inputan nilai derajat Celcius lalu mengkonversikannya ke derajat Fahrenheit dan Kelvin. Fahrenheit sama dengan Celcius. Oke, kalian bisa search lagi. Nah, sekian dulu dari kami. Kami harap video ini bermanfaat. Kita lanjutkan next time. Terima kasih. Assalamualaikum.